Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kuliah kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sifat-sifat dasar dari homomorfisme. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kernel, image, juga ada pre-image ya. Pre-image di sini. Oke, di sini. Kernel adalah suatu himpunan tidak kosong, suatu himpunan tidak kosong di sini. Kernel ini berupa himpunan di mana dia bagian daripada domainnya. Ini kan kita punya ini homomorfisme dari grup G ke G bintang. Nah, sekarang kernel itu di mana letaknya kernel? Kernel letaknya adalah di domain. Ya, tetapi karakter keanggotaannya dia anggota G dengan ketentuan setiap anggota G yang dipetakan ke identitas di G bintang. Maka ini adalah definisi kernel. Ya, saya katakan kenapa kernel tidak pernah himpunan kosong, karena di sini kita tahu kalau saya punya E itu pasti termuat di sini ya. E itu pasti termuat di G. Maka pasti E itu kan dipetakan ke EG bintang di sini. Itu pasti kernel dia punya anggota. Contoh, misalkan di sini saya punya diberikan G adalah grup bilangan real adalah operasi perkalian, kemudian yang kedua G bintangnya adalah bilangan real terhadap operasi perkalian di mana elemen nolnya dihilangkan. Ya, didefinisikan suatu fungsi pi dari G ke G bintang dengan aturan pi A sama dengan E pangkat A untuk setiap A anggota di G. Ya. Nah, di sini teman-teman, pada awal motivasi ini adalah salah satu contoh bahwa dia adalah suatu homomorfisme. Kenapa? Suatu homomorfisme karena untuk setiap AB anggota di G dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Maka dia adalah suatu homomorfisme. Sekarang kita tentukan kernelnya. Maka kernel pi berarti saya punya kan A itu elemen G. Berarti di sini dulu ya, A anggota di G, tetapi dia dipetakan ke mana? Lihat, identitas di G bintang adalah 1. Ya. Nah, ini 1. Nah, pi A kembali ke definisinya adalah 2E pangkat A. Nah, berarti berdasarkan sifat eksponensial berarti E di pangkatan berapa nilainya? 1 berarti E pangkat 0 seperti ini. Ya. Berarti A-nya 0 sehingga A anggota G tetapi A-nya 0, maka kernelnya berupa singleton 0 seperti ini. Ini contoh kernel yang anggotanya berupa singleton 0. Kita lanjutkan. Kemudian di sini dikatakan bahwa kalau pi adalah suatu homomorfisme dari grup G ke G bintang, maka kernel adalah subgrup normal dari G. Ya, maka kernel adalah subgrup normal dari G. Teman-teman di sini kita misalkan kernelnya adalah pi-nya adalah suatu homomorfisme. Sekarang kita lihat ya, hal yang harus teman-teman ketahui dalam membuktikan subgrup. Jadi pada saat Anda membuktikan subgrup normal, Anda buktikan dulu subgrup. Langkah pertama dalam membuktikan subgrup, hal yang tidak boleh dilewati adalah subset, dibuktikan dia himpunan bagian dari G. Kemudian Anda tunjukkan bahwa kernel bukan merupakan himpunan kosong. Ya, tunjukkan klarifikasinya dulu seperti itu. Jadi berdasarkan definisi kernel, maka kernel bagian daripada G-nya. Ya, berdasarkan definisi dia adalah subset daripada G. Kemudian kita tahu bahwa G adalah suatu grup, maka dia termuat di G. Maka berdasarkan teorema, maka identitas dipetakan ke identitas. Lihat, berarti dia dipenuhilah sifat kernel kan? Tadi elemen kernel adalah elemen yang dipetakan ke G bintang, sehingga EG ada termuat di sini. Ya, akibatnya kernel bukan berupa himpunan kosong, berarti dia tidak kosong. Nah, kalau sudah Anda mengklarifikasi dia subset, kemudian dia tidak kosong, baru langkah berikutnya baru diambil sembarang elemen di kernel. Ya, berarti langkah yang tidak boleh Anda lupakan dalam membuktikan subgrup adalah Anda tunjukkan dulu subset, kemudian Anda tunjukkan dia bukan himpunan tidak kosong. Baru sudah dia jelas bukan himpunan tidak kosong. Kenapa harus tidak kosong? Karena kalau hanya subset saja tidak menjamin dia tidak kosong, karena himpunan kosong adalah bagian setiap himpunan, subset dari setiap himpunan. Nah, maka klarifikasinya, sesudah Anda tunjukkan dia himpunan bagian, Anda tunjukkan dia berupa himpunan tidak kosong. Nah, kalau sudah terbukti dia tidak kosong, baru diambil sembarang elemen di sini. Ya, diambil sembarang elemen AB di kernel dan G di G di sini. Saya akan gunakan teorema subgrup yang kedua, yang AB pangkat min 1 elemen di kernel. Ya, saya gunakan teorema itu. Nah, di sini teman-teman, pada saat Anda mengambil elemen di suatu himpunan di grup, ya, Anda harus bisa mengklarifikasi, harus bisa menjabarkan apa arti AB anggota kernel, maka kembalilah ke definisi kernel. Sehingga saya punya, kalau di anggota kernel, maka dipetakan ke identitas di kodomainnya. Ya, dipetakan ke sana. Nah, teman-teman, karena ini homomorfisme, ya, maka berlaku seperti ini.
Ya. Maka karena dia homomorfisme, berarti dia masuk ke dalam satu-satu. Nah, ini kan masuk. Nah, ini kita tahu teman-teman. Ini kita tahu bahwa pi A, pi B. Nah, pi A ini berdasarkan teorema pada video sebelumnya ini menjadi pi B pangkat min 1. Seperti ini. Padahal pi A itu adalah EG bintang, pi B juga EG bintang. Maka seperti ini kalau identitas inverse adalah identitas, maka adalah identitas. Oh, ternyata bahwa AB pangkat min 1 adalah dipetakan ke sini. Akibatnya berdasarkan definisi homomorfisme ini ada di kernel. Ya. Dengan kata lain bahwa pi adalah subgroup daripada G. Ya. Langkah berikutnya akan saya tunjukkan dia adalah subgroup normal. Maka untuk menunjukkan subgroup normal, tadi sudah mengambil elemen AB di sini ya, berarti tinggal kita petakan aja, G-nya sudah di sini, maka kita coba seperti ini ya. GAG inverse kalau ada di kernel maka dikatakan dia subgroup normal. Maka di sini karena pi-nya adalah suatu homomorfisme, maka bisa masuk ke dalam seperti ini, teman-teman. Pi A-nya kan E. Nah, berhubung E ini berarti kan dia seperti ini. Oh, berarti kan ini berhubung G, ini kan anggota di G bintang. Ini kan anggota di G bintang juga. Ini adalah inverse dari G, maka ini sama dengan E G bintang. Oh, berarti ini ada di kernel. Kenapa ada di kernel? Karena GAG inverse dipetakan ke E G bintang. Otomatis berdasarkan definisi keanggotaan kernel, maka GAG inverse ada di kernel. Akibatnya, kernel adalah subgroup normal dari G. Seperti itu. Nah, bukti untuk kernel sudah merupakan subgroup normal. Ini nanti akan kita pakai pada saat di fundamental homomorfisme ya. Nanti yang untuk yang isomorfisme kedua, ketiga dan seterusnya ini kita pakai. Jadi teman-teman tolong diingat-ingat bahwa kernel itu adalah subgroup normal dari domainnya. Asal dia homomorfisme. Berikutnya di sini ada karakterisasi dari fungsi 1,1 ya. Diberikan homomorfisme pi dari grup G ke G bintang, maka pi adalah injektif jika dan hanya jika kernel itu berupa singleton identitas ya. Berarti ini teorema ini dia berlaku ke kiri dan ke kanan, bukti ke kiri dan ke kanan. Oke, kita tunjukkan dulu dari bukti kiri ke kanan. Berarti kiri ke kanan berarti apa yang diketahui? Pi-nya merupakan homomorfisme grup dari G ke G bintang, kemudian pi-nya adalah injektif. Ya, di sini kita bahwa maka injektif berarti injektifnya diketahui. Ya, berarti monomorfisme, berarti kan dia adalah injektif. Homomorfisme injektif akan ditunjukkan, akan dibuktikan ker pi adalah singleton identitas. Saya ambil sembarang, diambil sembarang A ker pi. Nanti kita tunjukkan bahwa A adalah elemen identitas. Diambil sembarang anggota ker pi. Ingat karakter relasi dari kernel, maka pastilah pi A sama dengan EG bintang. Ya, berarti ini yang kita punya. Ini yang kita punya. Nah, berdasarkan teorema pada video sebelumnya bahwa EG bintang ini merupakan peta dari EG, ya. Maka berdasarkan teorema ini boleh seperti ini, teman-teman. Pi A bisa saya ganti menjadi pi EG. Berdasarkan teorema sebelumnya. Ini. Nah, karena pi-nya adalah monomorfisme, artinya pi-nya injektif. Kalau pi-nya injektif, maka A sama dengan E. A sama dengan E. Ya. Karena pengambilan A-nya sembarang, otomatis A-nya sama dengan E kan, diperoleh seperti ini. Mengingat pengambilan A kernel itu sembarang, akibatnya kernel itu berupa singleton identitas. Berarti bukti dari kiri kanan selesai. Sekarang bukti dari kanan ke kiri. Berarti ya diketahui pi-nya homomorfisme dan kernelnya berupa singleton identitas. Ya, akan dibuktikan pi-nya adalah 1,1. Berarti kalau 1,1, Anda harus menunjukkan nanti kondisinya adalah pada saat pi A sama pi A, pi B, maka tunjukkan A sama dengan B. Ada yang ini kita pakai ya. Oke. Diambil sembarang AB anggota G. Berarti kita kondisikan pi A sama pi B. Dimisahkan seperti ini. Ya. Ini adalah pengandian. Pengandian ini kan belum tentu sampai ke A sama dengan B. Kenapa saya belum tentu sampai? Contoh kalau misalnya ini, pengandian itu kan untuk menuju ke bukti kondisi awal. Contoh kalau misalkan saya punya gini, teman-teman. Kalau saya punya pi itu pemetaan dari R ke R. Bilangan real ke bilangan real ya. Dengan definisi seperti ini. Dengan definisi pi x-nya itu sama dengan pangkat 2. Kita tahu kalau saya punya pi 2 itu sama dengan 4 dan pi min 2 juga sama dengan 4. Di sini kan saya punya pi 2 itu sama dengan min 2. Ya. Tapi kan di sini tidak terjadi bahwa 2 itu kan sama dengan min 2. Nggak bisa kan? Ini berbeda. Ini maksud saya. Nah, ini salah satu kondisi pengandian itu belum tentu sampai ke bukti yang kita maksud, ya. Jadi ini hanya sarana kita membuktikan menggunakan definisi di
definisi dari fungsi satu-satu, maka kita tunjukkan kondisi seperti itu. Oke, kita buat seperti ini teman-teman. Ya, berarti kita punya karena pi A, pi B, ini kan AB di sini. Karena pi-nya adalah suatu homomorfisme, maka dengan mengoperasikan dari sebelah kiri dengan pi B atau pi A sama saja, tapi dari sebelah kanan ya dengan pi B pangkat min 1, maka saya punya gini. Ya. Berarti ini sama dengan identitas. Nah, berarti karena pi-nya adalah homomorfisme, maka saya punya pi AB seperti ini. Nah, teman-teman, berarti apa? Karena AB dipetakan ke EG bintang, otomatis AB pangkat min 1 elemen kernel. Ya, elemen kernel di sini kan. Karena elemen kernel cuma singleton identitas, maka otomatis AB pangkat min 1 sama dengan E. Dengan kata lain, pastilah A-nya sama dengan B. Untuk mendapatkan A sama dengan B, operasikanlah dengan sebelah kanan dengan siapa? Dengan B. Jadi, EG dengan B, AB inverse dengan B, maka AE di sini B, maka A sama dengan B. Dengan kata lain, bahwa pi adalah 1, 1, 1 atau injektif. Ini bukti sudah selesai. Kita lanjutkan ke berikutnya. Di sini teman-teman IMAX ya, ada IMAX. IMAX ini adalah bagiannya ada di G. Ada di mana? Ada di G bintang. Bagian dari G bintang. Ya, di sini teman-teman buktinya, misalkan pi adalah suatu homomorfisme dari G ke G bintang, akan dibuktikan IMAX itu adalah subgroup dari G bintang. Hal yang harus dilakukan sama Anda pada saat Anda buktikan subgroup, buktikan dia subset dan tidak kosong. Kalau subset berdasarkan definisi dari IMAX, maka IMAX adalah bagian daripada G bintang. Ya. Nah, kemudian kita lihat, kita gunakan karakter dari E-nya. Ingat, kalau menyatakan dia bukan himpunan tidak kosong, ada tip, gunakanlah elemen identitas untuk mengklarifikasi dia bukan himpunan tidak kosong. Kita tahu bahwa E itu anggota G. Otomatis kan pi E pasti ada di IMAX-nya. Ya. Karena saya punya E itu anggota G, maka menurut teorema, pi EG adalah EG bintang. Dengan kata lain, EG bintang adalah anggota IMAX di sini. Kan di sini A-nya anggota G, ingat ya, A anggota G, A anggota G sembarang. Nah, karena A anggota G, kemungkinan A-nya sama dengan E. Kalau A sama dengan E, maka pi E itu anggota IMAX, di mana pi E itu adalah EG bintang, sehingga EG bintang anggota kernel. Akibatnya, kernel bukan himpunan tidak kosong. Nah, kalau sudah mengklarifikasi tidak kosong, baru teman-teman diambil sembarang anggota di IMAX. Misalkan AB, A bintang, B bintang di sini. Karena dia anggota IMAX, maka pasti terdapat AB anggota G, sehingga pi A bintang, pi B sama dengan B bintang. Oke, kita karena ini groove ya, karena G groove otomatis AB pangkat min 1 anggota di G. Kita kenakan yang mengakibatkan pi AB pangkat min 1 elemen dari kernel. Elemen dari IMAX di sini. IMAX ya. Nah, ini elemen dari IMAX. Nah, ini apa sih gerak? Kita uraikan ya. Ini udah anggota dari IMAX, maka kita gunakan karakter dari homomorfisme, berarti pi A, pi B ini sama dengan seperti ini. Karena pi A adalah A bintang. Oh, ternyata tadi pengambilan A bintang, B bintang, ternyata A bintang, B bintang inverse ada di IMAX. Dengan kata lain, IMAX adalah subgroup dari G bintang. Oke. Berikutnya di sini teman-teman ada 4 teorema berikutnya yang berhubungan dengan tadi. Kalau untuk yang satu sebenarnya sudah terbukti langsung dengan tadi. Kenapa? Ini kan adalah subgroup dari G. Bisa saya katakan H-nya bisa sama dengan G kan? Maka otomatis sudah terjadi seperti ini kan, IMAX dari H adalah subgroup daripada si H di sini. Ya. H ada subgroup dari G, maka IMAX dari H adalah subgroup daripada G bintang. Kemudian di sini H bintang adalah subgroup dari G bintang, maka pre-IMAX dari H bintang adalah subgroup dari G. Kemudian lebih lanjut nanti pre-IMAX dari H bintang adalah subgroup normal dari G. Kemudian jika G-nya komutatif, maka IMAX-nya juga komutatif. Oke, teman-teman di sini bukti yang pertama ya. Diberikan adalah homomorfisme dari grup G ke G bintang. Jika adalah subgroup dari G, maka pi H adalah subgroup dari G bintang. Di sini saya punya diambil sembarang elemen ini, kita klarifikasi ya. Ini karena E anggota H, otomatis kan dia anggota di sini. Ya. Maka diperoleh bahwa ini subset dan dia ini akibatnya dia bukan himpunan tidak kosong. Ini sama standarnya. Kemudian diambil elemen dari dua elemen di alpha H. Ya, dua elemen di alpha H. Nah, alpha H berarti di sini kan kalau di alpha maka terdapat A1 dan B1 anggota di H. Ya, sehingga saya punya A sama dengan alpha 1, B adalah alpha B1. Karena H adalah subgroup, ya, maka saya punya nanti A1, B1 pangkat B1 ada di H. Kemudian kita kenakan di sini.
otomatis kalau alpha 1 B1 inverse ada di H, otomatis nanti alpha A1 B1 inverse ada di alpha H. Ya, ini kita kenakan ini teman-teman, kita kenakan, kemudian kita gunakan sifat apa? Homomorfisme, maka masuk ke dalam, kemudian karena alfanya homomorfisme, maka masuk ke dalam seperti ini. Maka yang ini adalah anggota H, ini adalah anggota alpha H. Dengan kata lain, tadi pengambilan AB inverse-nya adalah di alpha H, maka berdasarkan teorema subgroup, otomatis alpha H adalah subgroup dari G bintang. Ya, berarti bukti yang pertama selesai. Kemudian bukti yang bagian kedua, di sini adalah pre-image ya. Di sini saya punya H bintang adalah subgroup daripada G bintang. Maka di sini pre-image dari H bintang. Ya, di mana G anggota G, alpha G-nya anggota H bintang adalah subgroup daripada G. Oke, kita klarifikasi berdasarkan definisi. Ini kita misalkan ya. Misalkan H bintang adalah subgroup dari G bintang dan alpha adalah homomorfisme dari G dari grup G ke G bintang. Ya, di sini teman-teman, berarti saya punya lihat di sini berdasarkan karakter dari keanggotaan alpha di sini, kita tahu EG bintang anggota H bintang. Kenapa? Ini adalah grup. Ya, ini adalah grup. Karena dia adalah EG bintang adalah anggota H, padahal EG bintang itu pastilah merupakan peta dari identitas di G-nya. Otomatis teman-teman berarti EG adalah anggota dari alpha pangkat min 1 H bintang. Atau berdasarkan definisi juga bahwa alpha pangkat min 1 H juga adalah bagian daripada si G. Ya, diperoleh seperti ini. Ini berarti akibat dari mana? Ini adalah dari definisi. Dari sini, maka ini adalah anggota DISA, dengan kata lain dia bukan himpunan tidak kosong. Klarifikasinya tetap menggunakan identitas. Terlanjutkan, baru diambil sembarang elemen di pre-image H bintang. Diambil di sini. Nah, karena dia anggota ini berarti kan terdapat. Ada ini kan, berarti saya punya alpha ini. Ya, berarti kan di sini berdasarkan definisi kan, kalau saya punya ini berarti saya punya alpha A anggota di sini. Alpha B anggota di sini. Ya, berdasarkan kondisi dari pre-image-nya. Nah, teman-teman di sini, mengingat H bintang ini adalah subgroup, berarti kan ini otomatis alpha A, alpha B di sini diinverskan. Dia adalah anggota di sini. Nah, kita gunakan karakter dari homomorfisme, berarti masuk ke dalam. Ini masuk ke dalam ya, berarti saya punya alpha B pangkat min 1. Dengan kata lain nanti, AB ini anggota dari sini. Kenapa? Ini kan di sini. Ya, berarti ternyata tadi pengambilan AB-nya di sini ternyata di sini. Otomatis berdasarkan teorema subgroup dia adalah subgroup daripada si G. Ya, berarti dia subgroup daripada si G. Lebih lanjut teman-teman, pre-image ini adalah subgroup normal dari si G. Di sini, jadi kalau saya punya alpanya homomorfisme, jika hanya H bintang adalah subgroup normal, maka pre-image H bintangnya adalah subgroup normal. Kalau yang tadi kan H bintangnya adalah subgroup, maka pre-image H bintangnya adalah subgroup. Sekarang tingkatkan, kalau H bintangnya subgroup normal, maka adalah subgroup normal pre-image-nya. Berarti misalkan ini, akibatnya ini ya, akan dibuktikan ini adalah subgroup normal dari G. Kita sudah buktikan bagian pertama tadi, kalau saya punya H bintangnya subgroup, maka pre-image H bintang adalah subgroup. Berarti sudah clear. Berarti kita tinggal mengambil elemen sembarang di sini dan elemen sembarang di G. Ya, diambil sembarang di sini dan di sini. Ya, kita lihat di sini teman-teman. Saya ambil sembarang elemen di sini dan di sini. Kita kenakan berarti alpha A di sini dan alpha G di sini. Nah, kita kenakan karena mengingat ini adalah subgroup normal, otomatis kan saya punya seperti ini, teman-teman. Kan dia subgroup normal ya, berarti kan berlaku di sini. Lalu kita gunakan karakter dari alpanya homomorfisme. Berarti masuk ke dalam ya. Ini berarti masuk. Berarti ini alpha G A G inverse. Nah, berarti kan ini terbukti bahwa G A G inverse elemen dari H bintang. Ya, dengan kata lain, dia adalah subgroup normal dari si G. Oke, bukti yang bagian terakhir untuk yang komutatif. Jadi kalau G-nya adalah komutatif, maka image-nya adalah komutatif di sini. Berarti karena dia adalah grup ya, berarti di sini sudah grup. Misalkan alpanya adalah homomorfisme dari grup, G bintang dan G adalah grup komutatif ya di sini. Akan kita tunjukkan di sini bahwa image-nya adalah komutatif. Kita tahu di bukti di awal bahwa image adalah subgroup ya. Bahwa image adalah subgroup daripada si G. Akan dibuktikan image-nya adalah subgroup grup komutatif di sini. Oke, kita ambil sembarang elemen di sini. Diambil sembarang elemen di sini karena di anggota ini berarti ada ini. Sebenarnya saya punya seperti ini. Oke, kita gunakan karakter dari homomorfisme teman-teman. Ini berarti saya punya ini. Masuk ke dalam karena AB itu anggota dari G komutatif, maka AB sama BA.
Masuk lagi berarti berarti terbukti dia komutatif. Jadi dialah komutatif. Nah, ini mungkin teman-teman untuk bagian teorema di image dan pre-image. Image juga seperti ini. Jadi nanti akan kita lanjutkan ke teorema isomorfisme, nanti ke fundamental seperti itu. Terima kasih, mohon maaf jika banyak kekurangan, semoga bermanfaat. Nanti pada video berikutnya kita akan masuk di homomorfisme natural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.